Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan penduduk ras karena mereka menggauli wanita pada duburnya dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah azab kaum yang gauli wanita lewat dubur. Kitab suci Al-Quran mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 38 disebut, selain kaum Ad dan Samud, ada penduduk ras yang dibinasakan. Lalu siapa kaum ras itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut. Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Tairus Al-Kisahi, dikenal sebagai Al-Kisai, menyatakan bahwa penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari negeri Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. As-Sadi atau Ad-Sidi pada tahun 1889 sampai 1956 Masehi. Penulis Taisir Karimi Rahman Pitorsiri Kalamin Manan, yang lebih dikenal sebagai tafsir As-Sadi, mengatakan penduduk ras adalah sisa-sisa kaum Samud. Mereka adalah penduduk sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi, yang keduanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. As-Sadi sebagai dikutip Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas pada buku yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menambahkan sumur yang ditinggalkan terletak di tanah Aden. Penduduk kota tersebut mengambil air dari sana siang dan malam. Di sumur tersebut terdapat 70 kerekan dengan embernya, serta beberapa lelaki yang dipercaya untuk mengurusinya. Di dekat sumur tersebut ada penampungan air yang dipakai untuk pemandian. Sedangkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ras adalah telaga yang berada di Azerbaijan, dan kaum Ras adalah penduduk salah satu kampung di Samud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa As-Samuras adalah sebuah kalung yang menyembah pohon Sanaubar dan disebut sebagai Syahdirak, raja pohon. Yapit bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa. Tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Rosian Up, Yapit menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa. Di tepian sungai desa-desa tersebut bernama Oban, Ozon, Die, Bahman, Iswan, Parwadin, Ordin, Basyet, Kordat, Murtad, Tiak, Mihar, dan Syahriwan. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan menjadi nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Azmi atau bangsa Persia. Pohon yang itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taurus agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu.
Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanobar. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon Sanobar." Setan meyakinkan kaum Ras bahwa pohon tersebut merupakan hayan al-ilahian atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Pada saat masa pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itulah setan menipu mereka, seakan mereka sedang berbicara dengan sesembahan, padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Espadar adalah puncak perayaan bulanan tersebut. Hari Iskandar dilaksanakan selama 12 hari dengan seserahan yang jauh lebih banyak dihadirkan. Mereka yakin pada hari itu pohon Sanobar akan lebih banyak memberikan harapan pada mereka ketimbang hari-hari lainnya. Suatu ketika, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari sungai itu. Pengawal pun mengadukan pada raja, dan hal ini membuat raja geram. Setan kian mempengaruhi raja dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Raja Taurus segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon Sanobar. Tangan anak kecil itu diikat di atas pohon papan penggal. Algojo telah mengasah pedang, dan penduduk pun berteriak, "Hukum! Hukum! Hukum!" Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum dari air itu karena sangat haus. Tapi raja tak memaafkan. Dipenggallah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata di balik pohon Sanobar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka sujudlah padaku." Tak cukup sampai di situ. Setan kembali menggoda Raja Taurus dan kaumnya dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai tersebut. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta sujud. Menurut As-Sadi, ketika penduduk daerah itu semakin keperingat, Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Sekedar mengingatkan, jumlah nabi sangatlah banyak sobat. Ulama berbeda pendapat soal ini. Ada yang menyebutkan jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul sebanyak 313 orang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sedangkan nabi dan rasul yang wajib diimani ada 25 orang. Syekh Al-Baizudi berpendapat jumlah nabi dan rasul itu tidak terbatas. Pendapat yang sahih atau benar mengenai para nabi dan rasul adalah tidak membatasi jumlah dengan hitungan tertentu, karena hal itu bisa menetapkan kenabian pada seseorang yang realitasnya bukan nabi atau sebaliknya, menabikan kenabian pada seseorang padahal realitasnya dia benar-benar nabi. Keterangan Baizuri ini bersumber pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan para rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu.
kembali ke Hanzalah bin Safwan sobat. Nabi tersebut mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak menyambutnya. Nabi itu memberitahu mereka bahwa syahnya setanah yang berbicara dengan mereka di balik pohon Sanaubar, serta menyerupai kebenaran dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keadaan ini, Nabi tersebut iba, bahkan geram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum ras menganggap apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hal yang konyol dan mustahil. Mereka pun tidak mengindahkan ucapannya. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang Nabi demi merebut hati kaum ras agar mau beriman. Sayangnya, usaha tersebut tidak membuahkan hasil, hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat hamba-hambamu yang beriman, dan tunjukkanlah kepadamu bagi siapa yang mengingkarimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun ikut kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitar pun mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 12. Sebelum mereka, Nuh, penduduk ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Amarah kaum ras memuncak. Mereka tidak menerima kenyataan bahwa apa yang mereka puja harus layu dan mati. Mereka menyangka bahwa Tuhan mereka telah disihir oleh sang Nabi. Kebencian pun kian meradang. Kaum ras menjadi angkuh dan keras hati. Mereka pun merancang strategi pembunuhan atas Nabi, karena mereka merasa bahwa Nabi tersebut telah merebut kebahagiaan mereka selama ini. Kaum ras akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang Nabi ke dalamnya, dan sumur tersebut ditutup dengan batu besar. Penderitaan Nabi tak sampai di situ saja. Kaum ras tega tidak memberinya makan dan minum, agar perlahan Nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur, merintih, dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut. Kaum ras pun berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah. Setan bergembira melihat kaum ras yang sukses menyiksa Nabi. Ia pun kembali pada pohon Sanaubar yang telah kering itu dan berkata, "Lihatlah hukuman yang aku berikan pada penyihir yang telah merebut hidupku, dan kini aku kembali pada orang-orang yang memujaku." Saat itu pula murka Allah pun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang pedih kepada kaum ras. Allah memindahkan bukit Al-Haris dan bukit Al-Huwaris dari Taif kepada mereka, sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut, dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut yang bertahan hidup. Lain lagi dari cerita Al-Kisai, ia berpendapat penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. As-Sadi mengatakan, Allah membinasakan penduduk ras karena mereka menggauli wanita pada duburnya, dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Setelah kekufuran dan kesesatan mereka bertambah-tambah, Jibril pun berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka berubah menjadi batu hitam. Begitu juga
barang-barang, dan binatang ternak mereka. As-Sadi menambahkan bahwa setelah Zulkarnain mengelilingi berbagai negara dan memasuki kota Las, ia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, dan anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahannya, semuanya menjadi batu hitam. Menurut Al-Kisai, di kota tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh angka yang sangat besar. Apabila binatang itu terbang, ia bisa menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang yang lainnya dengan cakarnya, dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika binatang itu kian membahayakan, suka menyambar anak manusia yang masih kecil, lalu dia ke gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya. Maka penduduk kota tersebut mengadukan kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Atas pengaduan tersebut, Nabi hanya berdoa agar Allah membinasakan angka. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu, binatang tersebut jatuh dari langit dan kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi wujudnya. Sebagian orang Arab mengingkari keberadaan binatang bernama angka. Menurutnya, itu hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh orang-orang Arab. Dalam hal ini, ada sebuah syair, "Aku telah belajar banyak dari anak-anak zaman. Mereka tidak bisa dijadikan sahabat, tetapi aku mesti bisa memilih-milih kesempatan. Akhirnya, aku tahu bahwa yang mustahil itu ada 3, raksasa, angka, dan sahabat yang sempurna." Itulah sobat sedikit kisah tentang kaum Ras yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kezaliman yang dilakukan oleh kaum tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.